transisi masuk ke alam kubur sampai datangnya hari kiamat. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun kehidupan di alam dunia. Dan kita di alam kubur nggak nunggu melongok begitu saja, saudara. Di alam kuburlah sudah mulai terlihat manusia golongan kanan dengan golongan kiri. Apa buktinya? Ini hak, ini sebuah kepastian. Alam kubur menyediakan kita 2 pilihan. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Cuma 2 pilihannya. Apa pilihan alam kubur? Nikmat kubur atau siksa kubur. Ditutup pakai papan, diuruk sama tanah. Istri paling cuma berdiri di tepian lahat kita, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan sampean betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Mas." Bagaimanapun cintanya, manis di bibir, nggak sesuai, nggak bakalan dia mau nemenin. Betul apa enggak? Bu, kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ajangan, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat di lingkungan perumahan Marga Laksana Indah 2, DKM Masjid Baitus Salam, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Melanjut apa yang tadi ayatnya sudah disampaikan oleh qori kita, ibadah yang paling utama diantaranya adalah melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena ibadah puasa ini yang dipanggil adalah orang-orang yang istimewa. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, ayatnya dibacakan tadi itu, mereka dipanggil dengan sebutan ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini panggilan istimewa yang Allah panggil buat orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau merasa beriman, pasti akan melakukan dan mengerjakan ibadah puasa. Sama juga begini, di rumah kita, di depan rumah kita itu lewat 3 tukang pedagang. Pedagang bakso, pedagang somai, pedagang cilok. Saudara panggil, "Kang, bakso, sini." Saya tanya, kira-kira tukang bakso, pedagang bakso berhenti apa tidak? Berhenti apa tidak? Kenapa berhenti? Merasa terpanggil. Tukang somai sama tukang cilok berhenti apa enggak? Kenapa enggak berhenti? Enggak terpanggil, langsung jalan. Sementara tukang bakso dia terpanggil, maka dia akan berhenti. Begitulah ibadah puasa ini, yang dipanggil predikatnya cuma orang-orang beriman. Kalau merasa beriman, maka dia akan terpanggil melaksanakan puasa. Kalau merasa enggak beriman, ya sudah bablas. Betul apa tidak? Memang dalam Islam itu diperbolehkan enggak melakukan ibadah puasa. Cum, aja pribin nang kono sih cum. Hei,
aja beribin. Minta tolong DKM-nya biar konsen mendengarkannya, anak-anak kita diatur. Garap lunggu ya lunggu aja beribin sirah lah. Ini bahasanya wong reyak kan di sini ya? Pada karo kita lah. Bapak Ibu saudara-saudara, sampai mana saya tadi ngomongnya tadi? Beribin. Memang dalam Islam tuh ada yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Ada, tapi syaratnya ketat. Siapa saja yang boleh nggak berpuasa di bulan Ramadan? Pertama, anak kecil belum balik, itu boleh nggak berpuasa. Yang kedua, orang yang sedang uzur syar'i, sakit, dikhawatirkan kalau berpuasa kesehatannya makin turun. Maka orang yang kayak begitu tuh sakit macam itu, boleh dia nggak berpuasa. Yang ketiga, musafir, ada rukhsah, orang yang sedang melakukan perjalanan, boleh dia nggak berpuasa. Yang keempat, orang yang kehilangan akal sehat alias gendeng, boleh nggak berpuasa tuh. Makanya besok siang kalau di kompleks ini saudara lihat ada orang makan minum seenaknya siang-siang, jangan berburuk sangka dulu. Besok siang kalau di sini ada yang makan dan minum seenaknya, jangan berburuk sangka dulu. Ustadz, itu ada yang nggak puasa Ustadz, masih kecil kali. Udah besar kok Ustadz, sakit kali. Sehat Ustadz, musafir kali. Enggak kok, netep di sini Ustadz. Ya udah, jawabannya yang keempat. Tapi dalam hati aja, jangan kenceng-kenceng. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, panggilannya untuk melaksanakan ibadah puasa panggilan istimewa. Hanya orang-orang beriman yang mengerjakan ibadah puasa. Ini hebatnya puasa. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara, ulama sepakat mendefinisikan ibadah puasa itu disebut ibadah sirriyah. Apa ibadah sirriyah? Cuma pelaku dan Allah saja yang tahu. Maka ibadah puasa susah dimasuki unsur pamer, gaya-gayaan, pengen dilihat orang paling hebat. Ibadah puasa susah masuk unsur kayak begitu tuh. Wong cuma dia dan Allah saja yang tahu. Kalau pergi haji atau umroh tuh gampang dimasuki unsur pamer tuh. Biar orang pengen tahu, upload di media sosial. Mau naik bis, mau naik pesawat, sampai di Jeddah, upload media sosial. Gampang terkena unsur riya. Apalagi sekomplek orang pada tahu. Bener apa enggak? Maka ibadah itu gampang dimasuki unsur riya. Mau pamer. Jangankan ibadah umroh, ibadah haji, sholat saja, sholat itu masih bisa dimasuki unsur riya tuh. Pengen dilihat orang, pamer. Disuruh jadi imam, di belakang makmumnya calon mertua. Takbirnya dipaseh-pasehin kayak 14 tahun mondok di Mekah. Allahu Akbar. Kenapa? Di belakang ada calon mertua. Ibadah itu gampang disusupi unsur riya, pamer. Tapi kalau puasa, siapa mau pamer sama siapa? Wah, cuma kita saja pelaku dan Allah yang tahu. Nggak bisa dinilai ibadah puasa. Ustadz, itu orang puasanya mantap bener ya Ustadz.
Dari mana kamu tahu? Dari pagi sampai sore meludah terus. Nggak bisa. Cuma kita pelaku dan Allah saja yang tahu. Jangankan ketua RW, jangankan ketua RT, pasangan kita aja kalau siang nggak tahu kita puasa apa enggak. Besok nih jam 1 siang saudara masuk kamar, kunci pintu rapat-rapat. Di dalam kamar saudara makan sekenyang-kenyangnya, minum sepuas-puasnya. Selesai makan dan minum, bibir saudara lap sampai kering. Buka pintu rumah, jalan keluar, lihat angin doyongnya kemana. Kalau angin doyongnya ke kanan, saudara pura-pura jalannya miring ke kanan. Anginnya ke kiri, saudara pura-pura miringnya ke kiri. Saya yakin jangankan Pak RW, pasangan saudara saja nggak tahu saudara puasa atau tidak. Betul apa enggak? Itulah hebatnya ibadah puasa. Cuma pelaku dan Allah saja yang tahu. Maka susah dimasuki unsur pamer. Nah ini penting nih. Pertama yang dipanggil orang yang beriman. Yang kedua, ibadah puasa itu susah mau pamer sama siapa? Ibadah Syria. Yang ketiga, nah ini dia nih, Bapak Ibu Saudara-saudara, dampak dari pelaksanaan ibadah puasa, substansinya adalah kita umat Islam oleh agama disuruh mengendalikan nafsu kita. Tiap kita Allah karuniakan nafsu. Nafsu itu keinginan, saudara. Itu makhluk. Semua kita Allah karuniakan nafsu. Apa yang kita nikmati malam ini, apa yang kita rasakan sekarang ini, itu semua berangkat dari nafsu. Saya katakan nafsu itu adalah keinginan. Kodratnya manusia, keinginannya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Betul atau tidak? Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu keinginan manusia. Maka lihatlah hasil budidaya, hasil perkembangan otak manusia, hasil penemuan-penemuan karya umat manusia, kita bisa rasakan sekarang ini. Itu sumbernya dari nafsu. Model rumah yang kita bangun, itu nafsu tuh. Itu budaya. Kebudayaan muncul dari rasa ingin nafsu tuh. Motor yang saudara kendarai itu kebudayaan tuh, tumbuh, tercipta dari nafsu, dari keinginan. Mobil yang saudara beli itu sumbernya nafsu tuh, dari keinginan lebih baik dan lebih mudah lagi. Tapi begini, Allah karuniakan kita itu nafsu. Nafsu lebih condong kepada hal-hal negatif. Maka harus dikendalikan. Dengan apa? Dengan ibadah puasa. Nafsu dikendalikan. Tadi di awal saya katakan nafsu itu makhluk. Dengan puasa bukan menghanguskan, bukan menghancurkan, bukan meniadakan nafsu. Tapi nafsu dikendalikan melalui ibadah puasa. Waktu Allah menciptakan nafsu, Allah berkata kepada nafsu, "Hei nafsu, man anda wa man anta." Nafsu, saya siapa, kamu siapa? Nafsu jawabinnya selengean. Selengean itu apa selengean? Seenaknya. Bahasa Jermannya sekarep udele dewe. Nah itulah. Nafsu ditanya sama Allah, saya siapa, kamu siapa? Nafsu jawabannya seenaknya, saya ya saya, Anda ya Anda, nggak ada urusannya kita. Oleh Allah, nafsu dimasukkan ke dalam neraka yang paling panas. Berapa lama? 1000 tahun di situ.
Diangkat nafsu, ditanya lagi oleh Allah. Jawabannya sama, saya ya saya, Anda ya Anda. Oleh Allah nafsu dimasukkan ke neraka yang paling dingin. Kalau tadi yang paling panas, sekarang yang paling dingin. Berapa lama nafsu di situ? 1000 tahun. Diangkat nafsu, ditanya lagi oleh Allah. Saya siapa? Kamu siapa? Jawabannya sama. Saya ya saya, Anda ya Anda, nggak ada urusannya oleh Allah. Nah, ini ya, sifatnya nafsu kan begitu tuh. Ini karakter nafsu nih, ngeyel. Ngeyel itu apa ngeyel? Hah? Bahasa reangnya apa ngeyel? Kalau udah ada kepengenan, ya hayu aja sampai ke situ tuh. Itu nafsu tuh mental. Karakternya nafsu tuh begitu, ngeyel. Oleh Allah nafsu dimasukkan ke neraka lapar. Berapa lama? 1000 tahun juga di neraka lapar. Diangkat oleh Allah nafsu lemes. Letoy. Letoy itu apa bahasa Raya? Ngedepleh. Lemes lah. Begitu dimasukkan nafsu oleh Allah ke neraka lapar 1000 tahun, diangkat nafsu lemes. Ditanya oleh Allah, baru nafsu jawabannya jujur. Saya adalah hamba, engkau adalah pencipta saya. Ini gambaran bahwa dengan berpuasa kita mengendalikan nafsu, bukan menghilangkan, bukan menghancurkan, karena dia karunia dari Allah, tapi dikendalikan melalui ibadah puasa. Coba kita lihat, dampaknya luar biasa loh puasa dalam kehidupan kita. Dari mulai subuh sampai terdengarnya azan maghrib, keinginan yang ada di dalam hati kita, kita kendalikan. Jangankan dari barang yang haram, dari barang yang halal saja kita kendalikan keinginan dan nafsu kita. Jagung nih, jagung halal apa tidak? Nih hebat nih orang perumahan sini, komplit semua ini. Ada kacang rebus, jagung rebus, ubi, jeruk, pisang. Tapi mubazir, saya bagaimana makannya campur ngomong gitu. Jagung nih, jagung saudara halal. Tapi sepanjang siang dari barang yang halal saja nafsu bisa kita kendalikan. Walaupun jagung halal, tapi nanti habis maghrib. Betul apa tidak? Pisang nih halal, nanti habis maghrib. Ubi nih halal, nanti habis maghrib. Istri sendiri halal, nanti habis taraweh. Habis maghrib waktunya sempit, soalnya habis taraweh lah, enakan dikit lama. Itu kan dampaknya. Jangankan sepanjang siang, dari barang yang haram, dari yang barang yang halal saja kita bisa mengendalikan nafsu. Nah, tadi saya katakan karakter nafsu itu ngeyel. Semua kita merasakan. Jam 12, jam 1 siang, bagaimana enggak enaknya menahan rasa lapar dan haus. Betul apa tidak? Mendekati jam 2, perut makin keroncongan. Habis asar makin parah. Kita sudah membayangkan apa saja yang tersaji di atas meja makan. Minuman apapun yang ada di atas meja makan, semuanya bisa masuk ke dalam perut kita. Itu nafsu itu. Makin sore, makin jam 5, makin gak karu-karuan. Nafsu itu ngudak di dalam perasaan kita. Apa saja yang tersaji di atas meja makan,
habis kayak-kayaknya, semua akan masuk ke dalam perut kita. Kalau perlu orang lain jangan kebagian. Itu nafsu tuh. Betul apa tidak? Coba rasakan. Terdengar kumandang azan maghrib dari Masjid Baitus Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 teguk teh manis, 3 butir biji korma, 3 butir korma, hilang sudah rasa itu. Sirna lapar kita, hilang rasa haus kita. Kemana yang tadi sore keinginan itu menggebu-gebu? Nafsu. Nafsu. Begitulah Bapak Ibu saudara-saudara jamaah Masjid Baitus Salam. Dengan berpuasa kita mengendalikan hawa nafsu. Nah sekarang korelasinya, hubungannya. Orang yang berhasil melaksanakan ibadah puasa, dia akan kelihatan nanti setelah Ramadan pergi meninggalkan dia. Ibadah puasanya kelihatan. Keberhasilan melaksanakan Ramadan 1 bulan penuh akan terlihat setelah Ramadan pergi meninggalkan dia. Dalam hal apa? Yang saya sampaikan malam ini dalam hal mengendalikan nafsu. Maka orang yang puasanya berhasil, kita lihat setelah Ramadan ini berlalu, dia tetap istiqomah, mampu mengendalikan nafsunya. Nih maaf nih, kita kadang-kadang puasa pinter ngendaliin nafsu. Ramadan pergi aja, masuk bulan Syawal, nafsu nggak terkendali, liar lagi. Jangankan bulan Syawal, malam takbiran, nafsu udah kembali diobral tuh. Uang zakat jadi jaket. Umpama bantuan tunai buat rakyat disunat. Itu kan yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita jangan cuma terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban berpuasa. Tapi yang terpenting adalah keberhasilan kita mengendalikan hawa nafsu harus terus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan. 1. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini kita berada di penghujung Ramadan. Inilah bersyukurnya kita Allah takdirkan jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita, teruslah bersyukur kepada Allah dengan taqarrub. Kenapa? Allah takdirkan kita lahir ke alam dunia sudah jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus bersyukur? Ya Allah, Nabi itu predikatnya khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Sayyidul mursalin, penghulu para rasul. Nabi dan rasul yang paling utama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan, kita beruntung Allah takdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad Nabi yang utama. Kita umat beliau oleh Allah diberikan keutamaan juga. Apa keutamaannya? Nih di penghujung Ramadan, Allah siapkan buat kita 1 malam yang bobotnya lebih utama daripada 1000 bulan.
hanya didapatkan oleh umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang beriman satu malam bobotnya lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi usia manusia 83 tahun. Siang malam pagi sore beribadah kepada Allah. Satu malam yang sama dengan seusia manusia 83 tahun beribadah siang dan malam. Allahu Akbar. Ini keberkahan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu, mohon maaf, umur orang sekarang itu jarang benar. Di atas 80, 90, 100 tahun itu udah jarang benar. Betul apa tidak? Kalau Bapak Ibu baca sejarah umat-umat terdahulu itu, mereka relatif umurnya memang panjang-panjang, diberikan waktu oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Tapi kita umat Nabi Muhammad ini, Allah berikan Lailatul Qadar yang usianya kalau dikonversi dengan usia manusia 83 tahun. Wah, itu udah hebat orang umur 83 tahun. Paling banter umur orang sekarang 60 sampai 70 tahun. Dengan Lailatul Qadar Allah berikan kita 83 tahun. Subhanallah. Iyalah, anak keturunan Nabi Adam itu umurnya panjang-panjang tuh, bisa sampai ribuan tahun. Kenapa? Nabi Adamnya juga umurnya panjang. Nabi Nuh umatnya umurnya panjang-panjang tuh, 800, 900. Kenapa? Umur Nabi Nuh ya 850 tahun. Sudah saya katakan tadi di awal, kita ini umat Nabi Muhammad. Sejarah mencatat Nabi Muhammad beliau wafat umurnya 63 tahun. Kita nih umat Nabi Muhammad nggak akan jauh-jauh umurnya dari beliau. Beliau wafat umurnya 63 tahun. Makanya yang malam ini umurnya sudah 55 tahun, itu berarti 8 tahun lagi. Oi. 8 tahun lagi. Kalau yang hari ini umurnya sudah 60 tahun, itu berarti 3 tahun lagi. Oi. Kalau yang malam ini umurnya sudah 62 tahun 11 bulan, banyak-banyak makan yang enak, udah deh itu. Satu malam yang bobotnya Allah berikan lebih utama dari 1000 bulan. Usia manusia 83 tahun, siang malam pagi sore beribadah. Nabi punya satu kebiasaan. Ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau hamparkan sejadah, sing-singkan lengan baju, lebih banyak konsentrasi untuk beribadah. Kita umat Nabi Muhammad tentu sebatas kemampuan kita mencontoh, apalagi di 10 hari terakhir ini, bonus yang Allah siapkan Lailatul Qadar. Makanya orang umat Islam tuh berjibaku, berlomba-lomba, karena memang Nabi sudah memberikan clue. Clue itu apa? Clue apa? Petunjuk. Nabi itu sudah memberikan petunjuk. Lailatul Qadar itu siang tidak terlalu terik, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin. Udaranya sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Dan itu terjadi di tanggal-tanggal ganjil, 21, 23, 25, 27.
Makanya kaum muslimin banyak yang berjibaku di tanggal-tanggal tersebut, iktikaf, tadarus Quran, diam di masjid, muzakarah, musyawarah, halaqah, diisi dengan berbagai macam ibadah. Cuman jangan kayak pedagang, mau cari untung aja. Tanggal ganjil masjid Baitus Salam penuh sampai keluar-luar. Tanggal genap kosong. Ntar 2-3 ganjil penuh lagi, full. Ditanya, Mas, sampean kok terawihnya, iktikafnya bolong-bolong begitu? Saya lagi nunggu Lailatul Qadar. Nanti yang datang boleh jadi bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Prosesnya harus diikuti dari awal, enggak langsung membegal, ujuk-ujuk di ujung. Tapi prosesnya harus diikuti dari yang sebelumnya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung Ramadan. Berazamlah di sisa-sisa penghujung Ramadan ini, kita jadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Sebab renungan buat kita semua, Ramadan tahun lalu kita masih berbuka puasa bersama dengan keluarga besar kita. Tapi Ramadan tahun ini ada di antara keluarga besar kita yang sudah pergi meninggalkan alam dunia. Betul atau tidak? Kalau kemarin puasa Ramadan tahun kemarin kita masih iktikaf di masjid ini, kita masih sholat tarawih dan tadarus Quran dengan teman dan sahabat-sahabat kita. Tapi Ramadan sekarang ini mereka sudah ada yang pergi meninggalkan kita. Itu artinya buat diri kita nggak ada jaminan umur kita sampai pada Ramadan tahun depan. Kira-kira warga perumahan sini ada yang umurnya udah dijamin sampai Ramadan tahun depan? Ada? Hah? Semua kita nih nggak ada yang dijamin umur bisa ketemu lagi Ramadan tahun depan. Betul apa enggak? Kelamaan jangan tahun depan, besok pagi bisa bangun sahur aja apa enggak? Nggak ada jaminan buat kita. Betul? Karena itu berazamlah di sisa-sisa Ramadan terakhir nih di penghujung. Jadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik. Bagaimana caranya? Tadi saya katakan sesuai dengan batas kemampuan kita, perbanyaklah nilai-nilai ibadah. Nah, perlu juga sedikit open mindset, membuka pola pikir. Saudara, kalau kita melakukan ibadah bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban kita saja, tapi lebih jauh dari itu, ibadah yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kalau ini yang kita sadari, maka kita akan berkata, saya yang perlu ibadah, saya yang perlu berbuat baik. Kenapa? Ibadah dan perbuatan baik itu manfaatnya dia sadar betul akan kembali buat dirinya sendiri. Bapak Ibu mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, baca Quran, bayar zakat, ibadah-ibadah itu bukan untuk menguntungkan Allah. Allah nggak ngambil keuntungan dari ibadah yang kita kerjakan kok. Orang Indramayu nih, se-Indramayu nggak ada yang sholat, Allah nggak bakalan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak? Se-Indonesia orang nggak ada yang puasa, Allah nggak akan turun dari tahtanya. Puasa yang kita kerjakan, sholat yang kita dirikan, zakat yang kita tunaikan, ibadah-ibadah itu semua manfaatnya akan kembali buat diri kita.
Sebaliknya, kalau kita nggak berpuasa, kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak bayar zakat, kita bukan sedang menzolimi Allah, tapi kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Ketahuilah, perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, yang baik atau yang buruk, itulah yang akan menemani perjalanan kita masuk ke dalam kubur. Nah, ini penting nih. Ini kan semuanya yang hadir nih calon-calon penghuni kubur. Betul? Ada orang marga laksana 2 yang hidup terus-terusan? Ada apa enggak? Ini calon-calon penghuni kubur. Suka atau terpaksa, mau atau tidak mau, semua kita akan sampai pada batas akhir dari kehidupan kita di alam dunia. Suka atau tidak, terpaksa apa enggak, kita akan sampai pada batas akhir dari kehidupan alam dunia kita. Perbuatan baik yang kita kerjakan itu akan jadi bekal perjalanan kita masuk ke alam kubur. Perbuatan jahat yang kita lakukan melanggar perintah Allah, nggak puasa, nggak sholat, nggak bayar zakat, hidup jadi bajingan, tengik. Perbuatan itu yang akan juga menemani kita masuk ke dalam kubur. Tuh kan Nabi mesennya begitu. Semua kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa, suka atau karena terpaksa, pasti akan mengalami apa yang disebut dengan sakaratul maut. Hari itu pasti, bagaimanapun kita menghindarnya dari malaikat maut, kita pasti akan ketemu dan mengalami. Saudara mau ngumpet di atas awan, ketemu. Saudara mau nyebur ke dalam laut yang paling dalam sekalipun, ketemu. Saudara mau bikin bunker yang paling dalam di perut bumi, ketemu. Hari itu tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menahan malaikat maut. Dicabut ruh kita, terbujur kakulah jasad ini. Ya Allah, saudara, kita ini mau diajak ngobrol sama orang lain. Orang lain senang sama kita, orang lain hormat sama kita, orang lain mau bertetangga sama kita. Itu karena di jasad kita ini masih ada rohnya. Coba bayangkan yang duduk di sebelah saudara itu, kalau sudah nggak ada rohnya, saudara mau duduk masih bersebelahan sama orang itu? Itu artinya kita dicintai orang, kita dihormati orang, kita disanjung orang, karena di dalam jasad yang kasar ini ada ruh. Tapi saat malaikat maut datang merenggut, terbujur kakulah jasad yang kasar ini. Sudah nggak lagi diperluin orang, sudah nggak ada lagi manfaatnya. Disimpan makin lama makin serem. Betul apa enggak? Datang tetangga, datang keluarga besar, hari itu diurusin jasad kita yang sudah nggak bermanfaat, dimandiin, dikafanin, disolatin di Masjid Baitus Salam. Selesai disolatin, dinaikin ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah, katil. Siapa yang naik katil pasti modal. Belum pernah ada yang gagal. Diangkat jasad kita tuh di dalam katil, ya Allah, hari itu pasti terjadi.
Bismillah wa ala millati Rasulillah wahidu la ilaha illallah. Digotong jasad kita itu kemana? Kuburan. Kuburan. Hari itu kata Nabi, kamu akan merasakan yang nganterin kamu itu cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, perbuatan. Nah ini dia, yang baik dan yang buruk kita lakukan, kita kerjakan di alam dunia, itu nganterin kita tuh 3 yang nganterin kita. Tapi Nabi memberikan penjelasan, yang 2 pulang, Allahu Akbar, yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, uang nggak cuma di bank, di rumah pun berhamburan, tanah, sawah, hektaran, semua hanya akan kita tinggalkan, kecuali yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, hanya kita tinggalkan, dan itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Tinggalkan itu harta. Mobil akan kembali ke parkiran halaman rumah kita. Motor akan kembali ke parkiran di rumah kita. Jangankan mobil, jangankan motor, tikar butut masih dibawa pulang. Betul kan? Harta nggak bakalan dia ngikutin kita. Keluarga hari itu tak seorang pun rupa-rupanya yang mau nemenin kita di dalam kubur. Nah ini hati-hati nih, Pak, cerita alam kubur jadi pada ngedrop nih. Enggak juga, kita nih umat Islam dengan tuntunan kematian, alam kubur, harusnya membuat hidup kita itu jadi lebih rileks. Saudara, bagaimanapun takutnya kita mati, kalau emang udah waktunya pasti bakalan mati. Betul apa enggak? Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum waktunya ya enggak bakalan mati-mati. Betul apa enggak? Jalani hidup ini sebagaimana ajaran agama. Nah, saya kembali. Kalau bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri sama kita, Pak, manis di bibir, nggak sesuai kenyataan. Bener-bener semua kita nanti akan ngalamin. Dimasukin jasad kita ke dalam kubur nih, ditutup pakai papan, diuruk sama tanah. Istri paling cuma berdiri di tepian lahat kita, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar, mudah-mudahan sampean betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi, Mas." Bagaimanapun cintanya, manis di bibir, nggak sesuai, nggak bakalan dia mau nemenin. Betul apa enggak? Bu, kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Nah, nih ibu-ibu perumahan sini mesti tahu, kami nih para suami, apabila ditinggal mati oleh istri, tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya nih. Nyatalah hari itu hanya perbuatan yang menemani kita masuk ke dalam kubur. Ini juga perlu tipis-tipis sambil jalan saya ungkapkan. Ini Quran menandaskan.
Agama memberikan kita bimbingan, ada akhirat sesudah dunia, ada hidup sesudah mati. Akhirat bukan hurufat, alam kubur bukan tahayul. Alam kubur al-haq, sebuah kepastian, semua kita akan mengalami. Di alam kubur manusia bukan menunggu begitu saja. Memang transisi kita di alam kubur sampai terjadinya kiamat di alam ini. Itu transisinya di alam kubur. Tapi ketahuilah, Quran memberikan tuntunan. Di alam kubur kita bukan menunggu begitu saja. Adem ayem, delohom. Delohom itu apa? Delohom melongo. Transisi masuk ke alam kubur sampai datangnya hari kiamat. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun kehidupan di alam dunia. Dan kita di alam kubur nggak nunggu melongo begitu saja, saudara. Di alam kuburlah sudah mulai terlihat manusia golongan kanan dengan golongan kiri. Apa buktinya? Ini hak, ini sebuah kepastian. Alam kubur menyediakan kita 2 pilihan. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Cuma 2 pilihannya. Apa pilihan alam kubur? Nikmat kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan semua kita dan keluarga kita mendapat nikmat kubur. Amin. Tapi kalau takdirnya, lagi-lagi alam kubur itu bukan tahayul, itu kepastian. Kalau takdirnya dapat siksa kubur, semata-mata karena perbuatan yang kita lakukan di alam dunia adalah selalu mengumpulkan kejahatan, salah, dan dosa. Sampai datangnya hari kiamat. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun kehidupan di alam dunia. Akhirat bukan hurufat, alam kubur bukan tahayul. Maka perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, itulah yang akan memilah kita di alam kubur. Apakah kita manusia bahagia atau jadi manusia celaka. Nah, saya kembali lagi, insyaallah lain waktu bab tentang akhirat dan alam kubur bisa kita bahas. Saya kembali lagi, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan ibadah di sisa-sisa Ramadan terakhir ini. Mumpung kita masih diberikan kehidupan, karena kita nggak tahu bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan, maka perbanyaklah amalia ibadah kita di bulan Ramadan ini. Malam ini saya yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, setelah Bapak Ibu jamaah tadi pagi santap sahur itu ibadah dan nilainya pahala, lalu niat berpuasa itu pahala, sholat subuh berjamaah itu pahala, melaksanakan puasa sepanjang matahari terbit itu pahala, melakukan sholat maghrib, mengerjakan sholat isya dan tarawih bersama itu pahala. Dan malam ini diikuti pengajian di Baitus Salam, silaturahmi, pahalanya luar biasa. Mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran per huruf kita dapat pahala luar biasa. Saya hakul yakin sepanjang hari ini Bapak dan Ibu mudah-mudahan pahalanya sudah banyak. Inilah komitmen kita sebagai seorang hamba kepada Allah untuk memperbanyak ibadah kita. Nah, sekali lagi di sisa-sisa Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan, muncul terus semangat untuk melakukan ibadah yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara mau meningkatkan ibadah di penghujung Ramadan? Oh, yang jawab 30 orang. Ini yang hadir 50 orang ada nggak ini? Lebih?
Ya sudah 500 orang campur yang goib di sawah-sawah. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam mau memperbanyak ibadah? Saya ajak malam ini sempurnakan lagi ibadah kita di bulan puasa Ramadan. Bersama dengan saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara mau ikut untuk bersedekah. Oh, giliran duit belaga budak dan ini. Nah, ini penting juga. Nabi itu ditanya sama sahabat, ayu sadaqatin afdalu ya Rasulullah, ya Rasul, sedekah itu di saat apa yang paling utama? Kata Nabi, fi syahri Ramadan, ketika engkau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nih momennya nih, hadis riwayat Tirmizi. Kita tambah lagi tentu dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Malam ini kita tambah ibadah kita dengan melakukan amalan sedekah. Nanti teman-teman panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, diisi seikhlasnya. Mana dia? Dimulai dari saya dulu sini. Saya mau uang Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam, saya hanya mengingatkan sejak malam ini dan seterusnya, bukan cuma di dalam bulan Ramadan, seterusnya. Kalau Bapak Ibu melakukan amalan sedekah, saya titip pesan, maaf tanpa maksud menggurui. Niatkan pahala sedekahnya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Bukankah tadi dalam materi saya sudah saya singgung, keluarga kita, orang tua kita yang saat ini berada di alam kubur, pilihannya cuma dua, dapat nikmat kubur atau dapat azab kubur. Kalau toh mereka Allah takdirkan azab kubur, pahala sedekah yang kita kirimkan buat mereka mudah-mudahan jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Allah jadikan kubur keluarga kita rodoh min riyadil jannah. Semua kita punya keluarga, semua kita punya orang tua. Kalau ibu bapak kita masih hidup, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu akan sampai kepada mereka. Allah memberikan izin kepada roh-roh kaum muslimin untuk berkumpul di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Diperbolehkan untuk apa mereka itu oleh Allah? Untuk mengais pahala kiriman dari kaum muslimin di alam dunia. Apa buktinya? Khutbah kedua, khatib di mimbar berdoa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat.
Tadi juga tipis-tipis sudah saya singgung. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Kalau sehari kita nggak ngirimkan doa buat ibu bapak kita, mereka mengharap 1000 tahun. Kalau 3 hari kita nggak doakan ibu bapak kita, mereka mengharap 3000 tahun. Kalau sepekan, seminggu, 7 hari kita nggak peduli sama mereka, maka mereka ikut mengais-ngais pahala kiriman dari kaum muslimin di alam dunia. Mereka berebutan. Allahu Akbar. Sebegitukah kita balas pengorbanan ibu bapak kita, membiarkan mereka berkumpul untuk mengais-ngais pahala kiriman dari kaum muslimin. 7000 tahun lamanya mereka menunggu kiriman dari anak keturunannya, tapi itu nggak pernah datang. Kenapa? Kita nggak peduli dengan orang-orang tua kita. Ketahuilah, kita bisa seperti sekarang ini itu karena perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Kita bisa memiliki segalanya itu karena perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Kita bisa membangun rumah itu karena perjuangan ibu dan bapak kita. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Perjuangan bapak, pengorbanan bapak, Allahu Akbar, masih terekam dalam pikiran kita. Bapak itu kalau keluar mencari rezeki yang halal, nggak kenal musim, nggak kenal panas, nggak kenal hujan, bertarung nyawa hanya untuk mencari sedikit rezeki untuk kesenangan kita anak-anaknya. Sering bapak pulang malam membawa kantong berisi makanan, disuguhkan kita, makanlah kita dengan saudara-saudara kita, bersenda gurau. Tapi malam bapak kita lihat tidur di kamar miring, menahan perutnya karena seharian menahan lapar dan haus, demi hanya untuk mengenyangkan kita anak-anaknya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ibu perjuangannya pun sangat luar biasa. 9 bulan ketika kita di rahim ibu kita, ibu saja sudah kita siksa. Belumlah kita lahir ke alam dunia, masih di kandungan ibu sudah kita siksa. Hari haknya saat melahirkan kita ke alam dunia, saat itu ibu pilihannya cuma 2, kalau enggak hidup mati melahirkan kita. Perjuangan yang luar biasa. Cucuran keringat, untayan air mata, genangan darah, sakit, perih, pedih yang tiada terhingga, ibu lahirkan kita ke alam dunia. Dibesarkan kita dengan kasih sayangnya. Jadilah kita manusia seperti sekarang ini. Masih terbayang bapak ketika sudah tua renta ingin berjumpa dengan kita, kita berdalih nggak bisa datang cuma gara-gara mengejar dunia yang sifatnya sesaat. Ibu di saat usianya renta ingin sekali berjumpa dengan kita, kita selalu cari-cari alasan saja. Mereka sudah pergi meninggalkan kita, belum ada kata terlambat. Andai kata dunia dan isinya kita persembahkan untuk bayar jasa kepada orang tua, tak secuil pun jasa mereka bisa kita balas. Masih ada, masih bisa, dan belum terlambat. Jadi birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Sehari semalam kita sholat 5 waktu, bacakan doa Fatihah, kirimkan buat mereka. Pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia, kirimkan buat mereka. Itu bentuk dari birrul walidain. Mudah-mudahan dengan wasilah kiriman kita, Allah jadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Bukan cuma di bulan Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya, kalau Bapak Ibu melakukan amaliyah sedekah, niatkan pahala itu
kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Yakinlah kehidupan kita di masa yang akan datang akan makin bertambah berkah lagi. Nah, saya terima kasih kepada tokoh masyarakat di perumahan Marga Laksana Indah 2 DKM Masjid Baitus Salam dan teman-teman dari Yayasan Bunyanun Marsus. Yayasan Bunyanun Marsus ini dipimpin oleh Kiai Haji Gaus Abdul Hamid. Inilah yang 3 hari mensponsori safari dakwah saya, mulai dari Cirebon, Kuningan sampai malam ini di Indramayu. Selesai dari sini saya harus kembali ke Jakarta karena sudah 4 hari nggak ketemu istri, kepala sakit juga ini. Besok masih ada kajian, diantaranya Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI dan sholat terawih di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bunyanun Marsus adalah sebuah yayasan yang dipimpin oleh Kiai Haji Gaus Abdul Hamid. Beliau juga pimpinan pondok pesantren Bunyanun Marsus. Pesantren ini berlokasi di ujung Berung, Kabupaten Bandung, di atas puncak bukit, di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Beliau bikin pesantren di situ berbasic tahfizul Quran, penghafal Quran. Kami sedang mengusung sebuah program. Apa programnya? Mencetak 1 juta penghafal Quran. Program ini bukan program hayalan, ini program realistis. Indonesia itu jumlah penduduknya 280 juta orang. Banyak gak? Banyak gak? Banyak, 280 juta orang. Bayangin kalau kencing bareng, Indramayu banjir. Jumlah penduduk Indonesia 280 juta orang. Muslim pemeluk mayoritas di Indonesia. Jumlah kita nih 87%. Kira-kira 225 juta orang beragama Islam. Potensi luar biasa, jumlah yang banyak. Dari Aceh sampai Papua. Kita nih umat Islam kalau mau bergandengan tangan, saling membantu, bahu-membahu, 1 juta penghafal Quran, rasa-rasanya akan cepat terrealisasi di Indonesia. Maka dengan program-program seperti ini, mengingat potensi kita besar, 225 juta orang, 1 juta penghafal Al-Quran, dengan program-program seperti ini, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa terrealisasi di negara kita tercinta. Dan nggak cukup dengan itu, mudah-mudahan mereka para penghafalnya adalah anak keturunan kita semua. Amin ya Rabbal. Nah, nanti Ustadz Suhana akan menyampaikan sekelumit tentang program tersebut dan mengajak kita jemaah Masjid Baitus Salam untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya garis bawahi, kalau ibu bapak jemaah ada yang mau ikut, lagi-lagi niatkan sedekah dan infaknya, pahala itu buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Kepada Ustadz Suhana, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih. Ibu bapak, bagaimana, mirip tidak?